Saya dari Lokal 1B, jurusan D3 Rekam Medis, Stikes Dharma Lembo Padang. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia mengenai materi argumentasi. Kekerasan yang terjadi pada guru dan pelajar maupun mahasiswa kini sudah banyak terjadi. Dilihat dari sumber konfliknya yang berbagai macam juga tak jarang terjadi pada dunia pendidikan. Jika dilihat dari berita yang beredar, pelajar maupun guru masih banyak yang tidak menghargai satu sama lain. Tak jarang, pelajar melakukan kekerasan kepada gurunya karena merasa kesal ataupun memiliki kesalahan yang menyebabkan pelajar dihukum oleh gurunya sehingga perilaku tak pantas pun terjadi. Namun, tak jarang pula guru melakukan kekerasan kepada pelajar maupun mahasiswa dengan dalih mendisiplinkan. Sehingga Kemendikbud pun menerbitkan aturan yang melarang dan mencegah praktik kekerasan di sekolah. Kasus ini terjadi rata-rata dipengaruhi oleh etika yang kurang baik, baik pengawasan orang tua maupun lingkungan yang mereka tempati. Meskipun peraturan kekerasan sudah diterbitkan, masih banyak kasus yang beredar mengenai kekerasan di lingkungan pendidikan ini. Dalam artikel ini, menyebutkan bahwa ada 127 kasus kekerasan yang terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Menurut salah satu saluran berita di stasiun televisi, pada tahun 2019 menyebutkan 84% siswa mengalami kekerasan di sekolah. 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa perilaku kekerasan adalah guru atau petugas sekolah. 40% siswa berumur 14-15 tahun melaporkan mengalami kekerasan fisik oleh teman sebayanya sendiri. Sementara 75% siswa mengakui bahwa pernah melakukan kekerasan di sekolah. 20% siswa perempuan mengakui bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, dan 50% anak sekolah melaporkan mengalami bullying di sekolah. Dengan demikian, banyak pelajar yang mengalami dampak buruk akibat kekerasan ini. Yang paling utama adalah mengalami psikis yang menurun. Namun, bukan hanya pelajar saja yang mengalami dampak buruk ini, terhadap guru pun mengalami dampak buruknya. Contohnya, apabila kekerasan yang dilakukan oleh pelajar kepada gurunya merupakan kekerasan fisik, maka akan menjadi bumerang bagi di antara mereka keduanya. Tak jarang guru direndahkan oleh muridnya karena murid berpandangan bahwa guru tersebut terlalu baik maupun hanya menjadi bahan bercandaan saja. Sehingga etika dan adab diperlukan dalam hal ini. Dan jika guru melakukan pendisiplinan, sebaiknya dengan cara yang sewajarnya saja. Oleh karena itu, harus diadakannya solusi. Solusi yang diberikan oleh Kemendikbud pun agar meminimalisir terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan dengan cara Dinas Pendidikan harus lebih aktif melakukan sosialisasi aturan-aturan terkait sekolah aman dari tindak kekerasan, baik kepada guru, siswa, maupun tenaga kependidikan lainnya. Terlebih, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah dapat mengarah kepada suatu tindakan kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik maupun mahasiswa. Namun, dalam lingkungan sehari-hari dapat dicegah dengan cara orang tua harus mendidik anaknya dalam berperilaku dan menjadi contoh yang baik serta mengawasi perilaku anak sehari-harinya, meningkatkan keimanan, meningkatkan pendidikan karakter dan moral yang baik, dapat memilah teman yang akan membawa pengaruh baik, mengolah mindset dan tontonan dari media massa maupun media sosial,
menambah pengetahuan dengan cara mencari kesibukan yang sesuai dengan minat, dan lain-lain. Sekian tugas argumentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.